Perkenalkan, nama saya Ance Yumitine Nuhai, NIM 10202210069, kelas B semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya. 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional terhadap 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan kehidupan nasional. Ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur, Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. 2. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. A. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa. B. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. C. Ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. D. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. E. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bahasa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat
yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas, pertahanan, keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan. 2. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. 3. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh MPR tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya berletak pada Tentara Nasional Indonesia. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bela negara perlu dipahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, militer ataupun non-militer. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang bersifat non-militer atau nirmiliter. B. Menanyakan alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Pada akhirnya patut dipertanyakan mengapa sebuah bangsa memerlukan ketahanan nasional. Apa kemungkinan yang terjadi jika kondisi ketahanan nasional tidak kokoh? Apa kemungkinan yang terjadi jika seseorang juga tidak memiliki ketahanan diri yang tangguh? C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SE Squad pada tahun 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja.
Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yang ketahanan nasional konsepsi tahun 1968, ketahanan nasional konsepsi tahun 1969, dan ketahanan nasional konsepsi tahun 1972. Perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN tahun 1973, GBHN tahun 1978, GBHN tahun 1983, GBHN tahun 1988, GBHN tahun 1993, sampai terakhir GBHN tahun 1998. Rumusan GBHN tahun 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Tahun 1996, 1-2. Sekarang ini Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus merubah ketahanan nasional sebagai kondisi. Salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Berdasarkan pemberitaan di atas, dinyatakan bahwa kondisi TANAS kita konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dianggap rapuh berdasarkan hasil pengkajian pengukuran TANAS. Ukuran yang digunakan adalah ajaran Asta Gatra yang mencangkup 8 aspek atau unsur, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spekturnya semakin luas dan kompleks, hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Asta Gatra. Gatra ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Gatra pertahanan keamanan negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. 2. Esensi dan urgensi bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau mengulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. B. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menamakan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Unsur-unsur ketahanan negara, unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra yaitu 1 gatra letak dan kedudukan geografi, 2 gatra keadaan dan kenyataan alam, 3 gatra keadaan dan kemampuan penduduk, 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial atau sosbud, gatra pertahanan dan keamanan atau Hankam. Model Asta gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengajian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya pembina dan pengembangan ketahanan nasional. Gatra ideologi menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Gatra ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era globalis sekarang ini. Gatra sosial budaya dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Gatra pertahanan keamanan negara, unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Rangkuman ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi tiga, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. 3. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep
ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. 4. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. 5 kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. 6. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau militer dari dalam maupun dari luar. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. 7. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresif musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. 8. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecinta terhadap tanah air, atau salah satu diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, secara berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam.